Oke, selamat pagi. Pagi. Bagaimana pagi ini? Sehat. Belum ada yang sakit? Belum. Katanya pas nanti ada yang sakit. Tidurnya? Oke, berarti kita berdoa dulu ya. Bapak surga, terima kasih atas pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk duduk di sini, untuk pelajari bagaimana cara berubah. Tolong sertai kami dalam pelajaran kami sehingga kami dapat menangkap pelajaran kami dengan baik. Sertai orang tua kami, kakak-kakak kami, dan kami, anggota keluarga kami akan dicintai dimanapun mereka berada. Sertai mereka semua, cukupkan kehidupan mereka, jaga mereka dari segala bahaya. Untuk kami sebagai hari ini, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita hari ini akan mencoba untuk belajar bagaimana menyusun khotbah. Ini bukan suatu tugas yang mudah dengan waktu yang sangat singkat. Ya. Sedangkan mahasiswa reguler biasanya 3 bulan belajar khotbah pun belum bisa dengan tugas. Kita akan coba untuk membuat khotbah. Karena pelajaran saya ada 2 sesi, hari ini dan besok. Itu hari ini sebetulnya bagaimana menyusun khotbah, besok bagaimana menyampaikan khotbah, itu saya satukan aja. Pokoknya bagaimana kita menyusun khotbah. Enggak mungkin bisa kita selesaikan. Terus hari Jumat itu ada latihan. Kita akan latihan bagaimana menyusun, membuat sebuah khotbah. Oleh karena itu, biasa dalam setiap pelajaran kita akan memulai dengan suatu definisi terlebih dahulu. Apa sih artinya khotbah itu? Ya, khotbah. Itu kalau dalam bahasa teologi, ya, orang sekolah kitab biasanya itu disebut dengan homiletika atau homiletik, ya, homiletika. Biasanya seperti itu diartikan. Apa arti homiletika itu? Arti dari homiletika atau khotbah itu adalah pertama percakapan. Itu yang pertama, ya, percakapan. Kemudian yang kedua punya arti penguraian. Penguraian, kita menguraikan sesuatu. Pengertian ketiga perundingan. Jadi kita berunding dengan orang. Dan pengertian yang terakhir khotbah atau disebut juga pidato, ya, menyampaikan bahan-bahan kepada orang banyak. Nah, di dalam perjanjian lama, kata khotbah biasanya ditujukan kepada mengajar. Sedangkan di dalam perjanjian baru, kata khotbah atau homiletika itu lebih ditekankan kepada memberitakan Injil, memberitakan Injil. Itu khotbah. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pengertian dari khotbah sesuai dengan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dia adalah sebuah ceramah, pidato dari firman Tuhan yang berfungsi untuk mengajar dan memberitakan firman Tuhan kepada pendengarnya. Nah, itulah definisi atau arti dari berkhotbah atau khotbah. Nah, sekarang kepada tujuan. Untuk apa sih berkhotbah itu? Nah, tujuannya yang pertama, tujuan khotbah itu adalah untuk
mendorong. Itu yang pertama, untuk mendorong atau memberi semangat. Itu yang pertama. Anggota jemaat kadang-kadang ada yang imannya lemah, yang perlu diberikan dorongan. Ada anggota jemaat yang putus asa dalam hidupnya, frustrasi dalam hidupnya, dia perlu didorong, perlu diberi semangat, diangkat semangatnya agar mereka kemudian bersemangat kembali. Itu tugas kita sebagai pengkhotbah, ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mengajak atau memberi informasi. Anggota-anggota jemaat perlu diberitahu banyak hal yang berhubungan dengan kehidupan kekristenannya. Sesuatu mereka perlu diberi informasi. Mereka perlu tahu tentang umpamanya kisah penciptaan selama 6 hari. Hari pertama Tuhan menciptakan apa, kedua menciptakan apa, dan lain sebagainya. Itu perlu diberi tahu atau perlu diajar. Mereka perlu diajar tentang siapa itu Allah, bagaimana Alkitab itu ditulis, itu perlu mereka tahu. Apa itu rencana keselamatan, apa itu dosa, ya. Maka diharapkan ketika kita berkhotbah kita memberikan informasi tersebut kepada anggota jemaat. Ya. Lalu yang ketiga, meyakinkan. Kadang-kadang anggota jemaat itu punya keraguan. Di dalam dunia ini banyak sekali ajaran-ajaran yang bermacam-macam, agama yang bermacam-macam. Kadang-kadang orang itu ragu dalam kehidupan kekristenannya, dia ragu apa benar Yesus itu anak Allah. Sebab itu kita perlu membuat sebuah khotbah untuk meyakinkan orang bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Nah, kita membuat argumen berasal dari Alkitab, bukti-bukti dari Alkitab, bukti-bukti dari sejarah, dan lain sebagainya. Anggota kadang-kadang ada yang ragu apakah Alkitab kita ini asli tidak sih? Alkitab ini firman Tuhan apa bukan sih? Kan itu mereka perlu diyakinkan dari bukti-bukti dalam Alkitab maupun bukti-bukti di luar Alkitab bahwa Alkitab dapat diantarkan, bahwa Alkitab itu benar, bahwa dia berasal dari Allah. Sehingga setelah anggota jemaat mendengarkan itu semua, mereka jadi apa? Yakin. Yakin. Jadi dia selesai kebaktian, dia pulang ke rumah, yakin saya sekarang nggak ragu lagi bahwa gereja Kristus, gereja jemaat Kristus ini gerejanya Tuhan, ini gerejanya yang benar. Saya nggak ragu lagi setelah saya mempelajari namanya ciri-ciri gereja yang didirikan oleh Yesus. Oh, saya nggak ragu lagi tentang keselamatan saya. Saya sudah yakin saya ini sudah selamat karena saya telah mendengarkan, menuruti firman Tuhan. Itu setelah kita khotbahkan. Itu tujuan dari khotbah itu. Jadi kita ragukan bahwa dia memberi semangat, atau mendorong, memberi harapan, kadang ya seperti itu. Kemudian mengajar, memberikan informasi sehingga anggota jemaat itu tahu banyak hal. Dan yang ketiga tadi untuk meyakinkan anggota jemaat sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi di dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang juga khotbah bisa juga ditujukan untuk menegur, ya, untuk menasehati. Itu ada anggota jemaat yang hidupnya tidak benar, ditegur melalui firman Tuhan dari mimbar. Ya, kadang-kadang anggota jemaat perlu dinasehati gaya hidup mereka. Jadi itu juga termasuk di dalam tujuan dari khotbah. Ya, dicatat itu semua, nanti ada tes ya. Kemudian kita akan belajar yang ketiga. Kalau tadi arti dari khotbah, sekarang tadi tujuan khotbah, sekarang jenis-jenisnya. Ini penting, saya dasar sekali. Saya sebenarnya tergoda untuk langsung mengajari kalian bagaimana cara bikin khotbah, tapi kalian nggak tahu apa sih khotbah itu, apa sih tujuan khotbah itu. Lalu kok jenis khotbah yang begini beda, terus itu maka dari dasar sekali kita perlu mempelajari hal-hal yang dasar ini. Jenis-jenis khotbah itu dapat dibagi dalam beberapa jenis khotbah. Ya, jenis khotbah yang pertama itu disebut dengan khotbah berdasarkan topik. Ya, itu yang pertama.
berdasarkan topik. Atau kalau orang-orang sekolah kitab biasanya disebut dengan khotbah jenis topika. Tidak perlu kalian catat itu. Berdasarkan topik. Apa arti khotbah berdasarkan topik? Artinya adalah khotbah yang berdasarkan judul. Ya, jadi kalian dalam membuat khotbah, umpamanya Samuel bulan depan akan disuruh khotbah, belajar khotbah. Maka khotbah yang berdasarkan topik adalah Samuel berpikir, apa ya judul khotbah saya? Topik apa sih yang hendak saya bicarakan di Jumat ini? Nah, itu kan topik. Kemudian dia dapat, saya dapat topiknya. Topiknya adalah siapakah orang Kristen itu? Nah, ini topiknya kan gitu. Atau saya ingin bicara tentang baptisan. Itu topik. Ya. Saya ingin bicara tentang apa kira-kira? Ada yang bisa berikan contoh? Topik dalam khotbah, judul dalam khotbah kira-kira apa? Yang ada? Apakah gereja itu? Good, bagus ya. Ada lagi? Topik khotbah. Apa? Keselamatan. Nah, bagus, keselamatan. Ada lagi? Jadi Hidup dalam Kristus. hidup dalam Kristus. Nah, itu kan contohnya. Jadi kita mendapatkan topik. Nah, biasanya kita memilih topik itu ya bukan asal milih, kita memilih terutama saya suka dengan topik itu. Ya. Kemudian saya tahu tentang topik itu. Ya, saya pernah belajar tentang baptisan, saya tahu. Saya pernah belajar tentang apa tadi keselamatan, saya tahu berarti kan. Saya tahu tentang hidup dalam Kristus kita tadi. Ya, tahu. Kemudian kita mikir juga, ini jemaat perlu nggak ini topik ini? Ya. Oh, perlu jemaat kan? Jadi bukan hanya yang saya suka saja. Kalau jemaat nggak perlu saya suka, nanti jemaat kan nggak suka bagaimana? Jadi kita pikirkan dulu, ini jarang dilupakan, ya kan? Atau memang jemaat memerlukan itu, ya? Nah itu berdasarkan topik namanya. Itu khotbah yang diambil dari judul duluan kita cari. Nah, yang kedua jenis khotbah adalah berdasarkan itu teks. Ini ayat Alkitab. Teks itu ayat Alkitab mungkin satu ayat, mungkin dua ayat, begitu. Judulnya belum ada. Ya, judulnya belum ada. Kita rajin membaca Alkitab. Tiap hari kita membaca Alkitab, umpamanya satu pasal, satu hari. Satu hari itu satu pasal. Nah, waktu kita membaca Alkitab, kita ketemu ayat itu yang begitu berkesan pada hidup kita. Kita senang sekali dengan ayat itu. Ya, umpamanya ayat yang mengatakan apa? Umpamanya ini ya, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada. Saya suka dengan ayat itu. Nanti kalau saya dapat giliran khotbah, saya akan khotbahkan ayat ini. Ya. Maka dia mulailah mengambil ayat itu. Nah biasanya dia bagi-bagi ayat itu. Ya. Carilah dulu kerajaan surga. Maka dia buat di situ judulnya mungkin carilah dulu kerajaan surga. Ya kan? Lalu dia bertanya, apakah kerajaan surga itu? Ya. Bagaimana mencari kerajaan surga itu? Apakah kebenaran itu di dalam itu semua kan? Lalu apakah artinya segala sesuatu ditambahkan kepadamu? Jadi dari satu ayat itu dia sudah banyak bisa mendiskusikan beberapa hal dari satu ayat itu. Ya, nah itu. Kemudian dia baca ayat, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, Markus 16 ayat 16. Saya senang sekali. Ada teman-teman saya di Jumat ini belum dibaptis. Ya. Maka saya mengambil ayat itu, lalu saya cari judulnya apa yang bagus ya dari ayat itu. Pokoknya judulnya pentingnya baptisan, ya, pentingnya ketaatan, umpamanya seperti itu. Ya. Lalu dia mulai membahas barang siapa percaya, barang siapa apa artinya barang siapa, itu siapa saja, apa artinya percaya, diuraikan, ya. Terus apa artinya dibaptiskan, diuraikan.
Lalu kemudian apa artinya selamat diuraikan? Cukup dari satu ayat itu. Ya, jadi ayat duluan belum ada judulnya. Nah, itu. Lalu setelah kita baca cari judulnya. Kalau yang topikal judul duluan, ya, topik duluan yang ada di benak kita belum ada ayatnya. Maka kita cari ayatnya. Maka itulah buku yang diberikan saudara Dedi kemarin. Itu berguna sekali, pedoman pokok-pokok isi Alkitab. Nah di sini ada, kita mau cari baptisan, cari aja di sini B ya, baptisan. Memang ada semua ayat di situ ya. Nah dari situlah kita bisa menyusun khotbah kita atau menjadi teks kita di dalam khotbah kita. Lalu yang ketiga, jenis khotbah disebut khotbah berdasarkan uraian, ya, atas teks. Itu uraian atas teks. Ini khotbah sebetulnya sangat mudah didapat. Uraian atas teks kadang-kadang orang menyebutnya bahasa kerennya ekspositori, ya. Tapi untuk bahasa yang sederhana itu sebetulnya adalah uraian. Kita menguraikan sesuai dengan arti dari khotbah tadi. Bahwa khotbah artinya adalah menguraikan. Ya. Apa arti dari khotbah berdasarkan uraian atas teks? Nah, teksnya harus lebih dari 2 ayat. Nggak bisa satu ayat kalau kita uraikan, itu namanya teks, ya, tekstual itu namanya. Tapi dia harus banyak ayat. Ya, umpamanya kita lihat di Matius pasal yang ke-5. Baik, yang punya ya, kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-5. Ya, di situ ada khotbah di bukit, ya, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Nah, itu bisa dijadikan khotbah berdasarkan uraian. Ya. Artinya sesuai dengan namanya, kita itu menguraikan arti dari ayat ini, kemudian dari uraian itu kita aplikasikan dalam hidup orang Kristen. Jadilah dia khotbah. Ya. Kita cari judul, ini sudah ada judulnya, umpamanya ucapan bahagia, ya, atau khotbah di bukit. Tapi itu khotbah bukit kan panjang, ya. Itu dari pasal 5 sampai pasal berapa itu kan? Ya, itu khotbah di bukit. Tapi yang bagian ini apa, di ucapan bahagia, kan itu ada di bawahnya itu judul subjudulnya ucapan bahagia. Maka kita mulai berkhotbah. Hari ini saya ingin berkhotbah tentang ucapan bahagia. Kita mulai pembahasannya. Ini ayat 1 sampai 2 bisa sebagai pendahuluan, kan? Ayat 1 sampai 2 pendahuluan. Jadi banyak orang mendengarkan Yesus, lalu Yesus naik ke gunung, diceritakan, ya. Lalu kemudian dia duduk di situ. Waktu dia duduk, murid-muridnya ngikutin datang ke situ, ya. Maka pada waktu itu dikatakan, maka Yesus mulai mengajar mereka. Inilah ajaran Yesus yang pertama terdiri dari ucapan bahagia. Kita uraikan, yang pertama itu berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Nah, kalian cari buku-buku tafsir, ya kan, dilihat ayat itu apa kata orang tentang ayat itu. Lalu kemudian diaplikasikan bagaimana sih apa arti miskin di hadapan Allah itu. Hanya arti miskin di hadapan Allah artinya kita itu harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kita itu jangan sombong di hadapan Tuhan. Itu artinya apa kan? Kalau kita begitu nanti kita akan mewarisi apa? Kerajaan surga. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus berhadapan dengan Tuhan. Kita itu tidak punya apa-apa. Nah, bagaimana aplikasinya? Kita juga begitu, Allah membenci orang sombong, ya, tetapi Allah meninggikan orang yang rendah hati. Kita harus rendah hati, baik satu sama lain maupun terhadap Allah. Nah, itu khotbah berdasarkan uraian. Lalu yang berikutnya, bahagia orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Apa arti berduka cita? Apakah semua duka cita diputus pacar, bukan sedih? Apa itu kita akan dihibur? Bukan itu, ya kan?
bukan itu. Duka cita di sini adalah bahwa kita menyesali perbuatan-perbuatan jahat kita, perbuatan dosa kita melanggar perintah orang tua. Seperti saya misal, ya. Nah itu dimasukkan. Jadi kalau uraikan sampai habis di sini, ini sangat alkitabiah dan paling mudah sebenarnya itu dilakukan. Orang kadang-kadang membuatnya ekspositor itu berbelit-belit dan jadi susah. Ya, sebetulnya ini model di orang Yahudi biasanya dia membaca Alkitab, kemudian diuraikan, kemudian diaplikasikan dalam hidup kita, dan anggota jemaat betul-betul mendengar firman Tuhan dari sini. Ya, itu. Kemudian jenis khotbah yang berikutnya, dia berdasarkan kepada cerita. Nah, dalam Alkitab itu kan banyak cerita, banyak kisah, termasuk di dalamnya perumpamaan. Dan itu termasuk kisah. Ya. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan, tapi berbentuk kisah. Umpamanya tentang orang Samaria yang baik hati. Ya. Yesus cerita ada orang ya turun dari mana, mau ke mana? Jeriko, di tengah jalan dia dirampok, ya, lalu dia luka parah, dia tergeletak di situ, lalu lewat, ada Torah, ada imam lewat di situ, diceritakan. Ya. Lalu setelah kita bercerita, kita mengambil inti dari cerita itu, pelajaran dari cerita itu berdasarkan cerita kita perlu, dan semua orang senang dengan cerita. Ya. Orang senang dengan cerita. Oleh sebab itu, khotbah berdasarkan cerita cenderung menarik. Karena kan sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu kita ini kan cerita, ya kan? Cerita sekolah minggu. Kita senang mendengarnya. Lalu diaplikasikan cerita itu kan? Diaplikasikan cerita itu untuk kita. Nah, ini juga bagus ya, berdasarkan cerita. Yang kelima, biasanya juga ini akan bercerita juga, tetapi dia berbentuk riwayat hidup atau biografi ya. Riwayat hidup, misalnya bisa berubah dan dia riwayat hidup orang-orang terkenal di dalam Alkitab, orang baik maupun orang jahat. Ya. Kalau orang baik kita patut mencontoh orang baik itu, kalau orang jahat kita harus ya, menghindari atau jangan mencontoh kehidupan jahatnya. Ya. Bisa berikan contoh orang besar dalam Alkitab yang bisa kita jadikan khotbah teladan. Daud, ya kan? Daud. Nah, kita cari cerita tentang Daud. Di mana terdapat cerita tentang Daud ya? Siapakah Daud itu? Siapakah orang tuanya Daud? Masa mudanya Daud, ya? Sifat-sifatnya Daud. Apa yang Daud lakukan? Apa yang dapat kita contoh dari kehidupan Daud itu? Itu khotbah biografi. Rut, tentunya kan? Begitu juga. Siapa Rut itu? Lalu kita ceritakan kisahnya, suaminya meninggal, dia ikut mertuanya, lalu kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Simpson, ya. Kesuksesan Simpson, kegagalan Simpson gara-gara dia berkawan dengan Delila, kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling agung sekali dalam Alkitab cerita tentang Yesus, banyak sekali cerita tentang Yesus ya. Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, ya. Yesus menyembuhkan anak Jairus dan lain sebagainya. Itu kisahnya. Riwayat hidup Yesus, dia dilahirkan di mana, orang tuanya bagaimana, masa kecilnya Yesus bagaimana, ya, penderitaan Kristus, sifat-sifat yang dimiliki oleh Kristus, itu berdasarkan riwayat hidup atau biografi. Ya, banyak yang bisa kita khotbahkan. Ya. Makanya tinggal untuk pemula, ya. Untuk pemula, saya biasanya berkhotbah waktu dulu saya pertama kali khotbah berdasarkan topik untuk pemula, berdasarkan cerita, ya itu paling mudah ya, berdasarkan riwayat hidup, biografi, itu mudah. Saya masih ingat khotbah saya pertama kali, beberapa bulan setelah saya dibaptis saya disuruh khotbah. Khotbah saya judulnya Siapakah Orang Kristen Itu? Kisah Rasul 11 ayat 26. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Ya. Saya masih ingat khotbahnya itu, apakah orang Kristen itu?
Orang Kristen itu pertama adalah murid. Pertama adalah murid-murid. Apa arti murid-murid? Masih ingat itu? Murid-murid artinya adalah pelajar. Murid-murid artinya pengikut. Nah, kalau kita pelajar, apa tugas murid sebagai pelajar? Ya belajar, ya, mudah sekali ya. Belajar firman Tuhan. Apa tugas murid sebagai pengikut? Ya ngikutin Yesus sebagai guru kita, teladan kita. Kita contoh apa kehidupan Yesus. Nah, yang kedua, siapa orang Kristen itu? Sesuai dengan namanya, Kristen artinya adalah orang yang ikut Kristus. Apa artinya mengikut Kristus? Tidak jelaskan. Ya, itu mudah. Ya seperti itu. Saya masih ingat waktu di Palembang itu baru berapa lama juga menjadi orang Kristen. Tapi saya sudah berkhotbah juga beberapa kali. Itu ada mantan jemaat Kristus berkunjung ke Palembang. Nah, pemimpin gereja di Palembang itu nggak tahu ceritanya. Orang ini bukan lagi anggota jemaat Kristus, tapi sudah anggota jemaat Allah. Dia. Mereka ada yang nggak tahu, dia suruh, kamu khotbah yang minggu ini, karena dia memang penginjil dulu jemaat Kristus, dia baptis saya orang itu. Ya. Maka dia khotbah. Nah, waktu dia khotbah, kebetulan ada anggota yang datang terlambat. Anggota yang datang terlambat ini bilang, itu bukan kita jemaat Kristus lagi. Dia kan sudah ini itu, sudah jemaat Allah. Walaupun Kristus dengan Allah masih berdekatan, tapi beda katanya. Lalu dipanggillah dia, dibisik-bisikin keluar dulu gitu kan. Ditanya dulu dia ada jemaat, bukan lagi jemaat Kristus, bukan. Nah, tiba-tiba saya ditunjuk, karena khotbah harus terus kan, nggak mungkin kematian berhenti. Saya duduk di depan, kebetulan mereka bilang, sebentar lagi sudah tidur di situ. Mau apa ini kan begitu? Mau apa? Saya teringat dengan uraian berdasarkan teks. Khotbah itu khotbah uraian berdasarkan teks. Jadi saya semampunya mengambil Matius pasal 5 ini ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sederhana sekali kan? Cuma dijelaskan semampu yang saya tahu, tapi cuma puas. Nah, untuk pemula bisa menggunakan uraian teks. Seperti itu juga bisa. Biasanya kalau berdasarkan teks agak sedikit sulit. Ya, nah untuk ini kita akan nanti belajar berdasarkan topik. Berdasarkan topik. Kita akan belajar bagaimana cara menyusun khotbah berdasarkan topik. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah mengerti sekarang apa itu arti khotbah? Bayu, apa tadi arti khotbah? Dicatat ya? Apa arti khotbah bisa diulangi? Definisinya? Apa itu? Pidato. Pidato. Pidato atau ceramah, ya. Bisa juga apa lagi tadi? Mengajar. Apa lagi tadi? Memberitakan Injil. Apa lagi? Menguraikan ya. Ya, oke. Ya. Oke, kalau tidak bertanya, saya ingin ke bagian ketiga, yaitu bagian keempat, yaitu bagian-bagian khotbah. Bagian-bagian dari khotbah. Ini bagian dasar sekali ya dari khotbah. Siapa yang pernah khotbah? Ada yang pernah khotbah? Pernah khotbah? Di mana? Di sekolah. Wah, hebat ya. Ada lagi nilai khotbah walaupun dengan teman-teman ya, di sekolah atau di apa? Belum ada. Ya. Ke bagian-bagian khotbah. Tadi khotbah harus punya apa? Judul, ya kan? Jelas. Judul. Khotbah harus punya judul. Nah, judul bisa didapat dari buku-buku, ya, majalah-majalah, artikel-artikel judulnya, bisa juga dari pedoman isi Alkitab seperti ini, bisa judul atau judul juga bisa dibeli. Dan kita diminta untuk pidato, ceramah,
Ya, kamu tidak khotbah dalam rangka apa di sekolah? Enggak, kalau kami itu sebelum melakukan kegiatan untuk belajar agama untuk menyambut masalah di Oh, sebelum ini di sekolah bebas kok, judulnya bebas, nggak dikasih ya. Oke, itu bebas bisa, tapi kan enak kita bisa milih apa saja ya, bebas. Tapi kadang-kadang dikasih judulnya. Kamu berbuat tentang ini, umpamanya seminar kan? Seminar itu udah dikasih judulnya, nggak punya pilihan kita. Berarti kita uraikan. Atau kita memilih judul sesuai dengan sifat atau keadaan di mana kita akan berbicara. Umpamanya kita diminta untuk buat pidato singkat ulang tahun kemarin, ya kan? Di situ, jadi kita harus berbicara tentang ulang tahun, atau kita diundang untuk berbicara tentang tahun baru. Ya, topiknya kan harus sesuai, berarti tentang tahun baru, atau pengucapan syukur kan? Di kampung orang panen, kemudian dia undang tetangga-tetangganya syukuran, kemudian sebelum makan-makan dia minta kita untuk membawa renungan singkat tentang ucapan syukur ya. Jadi harus siap kita ucapan syukur. Saya pernah diminta untuk membawakan renungan singkat ketika ada bayi yang baru lahir, bahkan saya disuruh ngasih nama bayi itu. Lalu kemudian disuruh khotbah tentang bagaimana mendidik anak, mensyukuri, dipercayakan oleh Tuhan ada bayi baru di situ kan. Itu sesuai dengan keadaan seperti itu. Kadang-kadang saya diminta ceramah di Departemen Agama, kan? Saya pernah ceramah di asrama haji, contohnya kan, itu Departemen Agama minta saya ceramah ke kumpulan orang-orang calon haji. Dengan apa yang diceramahi? Kumpulan umat beragama, pemahaman mereka terhadap kekristenan, seperti itu. Ini harus disesuaikan dengan keadaan seperti itu. Di jemaat biasanya kita tidak memberi judul ya. Berarti kita harus bagaimana? Disesuaikan dengan kebutuhan jemaat. Kita berpikir, ini apa yang kurang ya dengan jemaat saya ini? Kira-kira mereka perlu dorongan apa? Mereka perlu pengajaran apa? Ya, kira-kira mereka perlu diyakinkan tentang apa? Nah itu, kita kan yang berjemaat di situ, kita tahu kebutuhan jemaat. Jadi kita membuat judul yang saya kuasai, yang kalian kuasai, juga yang dibutuhkan oleh jemaat. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita diminta berkhotbah di jemaat lain, bukan cuma tempat kita beribadah, kita tanya penginjilnya di sana. Ya, kira-kira apa ya? Butuh apa di jemaat sini? Kira-kira topik apa yang ingin saya khotbahkan? Nah, judul jangan terlalu aneh-aneh, ya, gitu. Kadang-kadang ada orang cenderung berkhotbah mengikuti tren berita-berita hangat pada saat ini. Kadang-kadang itu cenderung apa ya? Kadang-kadang mengecewakan. Artinya orang mengharapkan isinya hangat, tetapi isinya nggak hangat, ya, begitu. Dia berkhotbah tentang 2012 kiamat, gitu kan. Tapi isinya sebenarnya tidak terlalu menyinggung ke sana. Gitu. Boleh juga seperti itu, tapi kena memanfaatkan isu-isu yang sedang hangat supaya orang itu dapat mendengarkan dengan baik. Oke, itu bagian yang pertama judul. Yang kedua itu tujuan. Ini tujuan bisa ketiga, bisa juga kedua. Tujuan dari khotbah. Ini nggak kelihatan ya tulisannya itu. Tujuan kita itu apa? Umpamanya tadi siapa yang mengusulkan? Jerry mengusulkan tadi khotbah judulnya Pak Kehidupan dalam Kristus. Kira-kira apa tujuannya? Bisa terpikirkan. Umpamanya tujuannya agar anggota jemaat memahami apa arti hidup dalam Kristus. Ya kan itu, baptisan. Ya. Apa tujuan saya mengkhotbahkan baptisan? Apa anggotanya ada yang belum dibaptis yang hadir di situ? Atau ada pemahaman yang salah tentang baptisan di sini? Oh, itu ada beberapa orang pengunjung nggak dibaptis ya. Jadi saya ingin, jadi tujuan saya membuat khotbah judulnya baptisan agar supaya
jemaat yang sudah mengerti baptisan dia semakin yakin, dan bagi orang-orang yang belum dibaptis agar dia dibaptis. Kan itu tujuannya. Jadi kita buat tujuannya dulu apa, baru isinya nanti berdasarkan tujuan. Ya, kan itu. Jadi ada keselamatan. Apa tujuannya? Supaya kita yakin kalau kita itu sudah selamat. Atau bagaimana supaya kita itu selamat bagi yang belum selamat. Atau jemaat dapat memahami apa arti keselamatan. Itu tujuan, Pak. Jadi kita harus, setelah kita dapat judul, kita pikirkan tujuannya apa ya? Tujuannya apa? Lalu kemudian dalam khotbah itu pasti ada apa? Ada teks, ya kan? Ada ayatnya. Ini bisa juga ada orang judul dulu, baru teks, baru tujuan, bisa. Tapi judul dulu, kemudian udah dapat tujuan, baru carikan teks, bisa. Itu fleksibel aja. Kita kan nggak perlu diperdebatkan masalah itu. Teks artinya apa? Teks itu artinya ayat Alkitab yang akan menjadi landasan bagi pelajaran kita. Bagaimana cari teks? Ada konkordansi namanya ya. Tapi ini juga bagus. Ya. Di sini kan ada kata baptisan, ada kata macam-macam di sini kan. Keselamatan, hukum. Nah di sini kan ada. Kita cari ayatnya. Kita ciri ayatnya, oh ini paling cocok ayatnya. Ya. Umpamanya baptisan, apa ayat yang paling cocok untuk mengorbankan baptisan? Markus 16 bisa. Terus Kisah Rasul 2 ayat 38 bisa. Matius pasal 28 ayat 19 juga bisa ya. Itu ada baptisan. Jadi ada daftar ayat-ayat Alkitab itu disebut konkordansi namanya. Ini juga bisa dijadikan itu. Maka saya tadi memberi dari Sabda Hidup ini sudah ada topik-topik, di situ kan sudah ada Allah, anugerah, baptisan, belajar Alkitab dan lain sebagainya. Untuk memudahkan kalian nanti praktek menyusun khotbah. Ya, bisa di situ. Sudah ada di situ. Enak, nanti tinggal membuat judul, tinggal membuat pendahuluan dan lain sebagainya. Nah setelah itu nanti baru kita buat pendahuluan. Ya. Pendahuluan ini sebetulnya mengatakan apa yang ingin kita sampaikan. Itu pendahuluan. Maksudnya banyak-banyak ya. Khotbah saya hari ini adalah tentang baptisan. Sampaikan apa yang sudah disampaikan di dalam khotbah saya ini. Dalam khotbah tentang baptisan ini, saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya, apakah arti baptisan itu? Mengapa penting baptisan itu? Siapa saja yang dibaptis? Syarat-syarat dibaptis? Untuk apa kita dibaptis? Bagaimana cara dibaptis? Sudah. Jadi menyampaikan apa yang hendak disampaikan itu pendahuluan. Ya. Apa topik kita? Katakan topik saya ini itu pendahuluan ya. Tujuan dengan khotbah ini itu juga termasuk dalam pendahuluan. Kemudian tentang visi dari apa kita itu sendiri. Dan baru kemudian kelima baru isi. Isi khotbah itu apa? Tadi biasanya untuk isi, untuk memudahkan kalian, untuk isi ini biasanya gunakan kata ini, siapa, apa, bagaimana, mengapa, di mana, di mana, kapan, ya, bisa. Ya. Artinya kalau kita menggunakan siapa, judulnya utamanya baptisan, ya. Isinya mungkin mulai dari apa dulu ya, mulai dari apa baptisan itu, ya. Definisinya ya. Setelah kita tahu apa arti baptisan itu, kemudian siapa yang harus dibaptis, ya. Siapa yang harus dibaptis, terus mengapa kita perlu dibaptis, ya, begitu. Terus gimana dibaptis ya? Nggak perlu juga, tapi bisa juga gimana dibaptis, sunat, di
baptis, ya kan? Bagaimana syarat baptis? Ya, bagaimana syarat-syarat dibaptis, ya kan? Bagaimana dibaptis, ya? Bagaimana? Ya. Dari syarat-syarat siapa? Bagaimana dibaptis itu? Jadi disilahkan dari ke dalam air, ya kan? Dari airnya, ya. Kita menggunakan kata itu untuk isi di sini, kan? Itu bisa paling mudah untuk itu, ya. Keselamatan, ya kan? Apa keselamatan? Apa keselamatan itu? Siapakah yang akan diselamatkan itu? Bagaimana kita dapat diselamatkan? Kapan kita selamat? Itu. Jadi dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari situ. Enggak harus dipakai semua, ya. Mungkin kita hanya menjawab mengapa kita perlu diselamatkan, apa itu keselamatan, bagaimana diselamatkan. Mungkin 3 poin saja sudah cukup untuk mengajarkan. Sudah ada yang datang untuk mengajar. Oke. Ya, itu kita tuntaskan. Setelah isi ada lanjutan, ya, kesimpulan. Ya. Kesimpulan isi adalah apa? Mengatakan apa yang hendak Anda katakan. Apa yang hendak dikatakan, ya katakan aja, itulah isinya. Kesimpulan apa? Yang merangkum apa yang sudah dikatakan tadi. Ya. Ulangi lagi apa yang sudah dikatakan tadi. Jadi ulangi, siapa yang perlu dibaptis? Semua orang berdosa. Untuk apa dilatih? Untuk diselamatkan. Bagaimana dilatih? Diselamatkan. Kan sudah cukup, kan? Oke? Nah, itu dulu untuk hari ini. Dan besok kita akan sambung lagi secara spesifik bagaimana kita membuat khotbah. Tidak, kita sudah tahu dasar-dasarnya. Kalau yang singkat seperti itu. Terima kasih, kan?